Bismillah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah radhiyallahu an qala man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman. Barang siapa yang ingin, yang senang bertemu Allah besok dalam keadaan muslim. Karena kita tidak boleh mati untuk bertemu dengan Allah kecuali dalam keadaan kita muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Fal yuhafiz ala haula'is shalawat haitsu yunadi bihinna. Maka jagalah salat fardu yang dimaksud haitsu yunada bihinna, di tempat azan dikumandangkan. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Karena Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian jalan-jalan hidayah. Wa innahunna min sunanil huda. Salat fardu di mana azan dikumandangkan, di tempat azan dikumandangkan, itu adalah sebagian daripada sunnah hidayah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, kalau saja kalian itu salat di rumah kalian, kama yusolli al-mutakhallif fi baitihi, seperti orang yang mutakhallif. Mutakhallif itu orang yang tidak ikut perang. Satu orang mutakhallif itu orang yang tidak ikut berperang. Yang kedua, mutakhallif itu adalah orang-orang yang memang tidak mau di depan. Orang-orang yang tidak mau maju, orang-orang yang tidak mau di baris pertama. Rasul melihat orang itu kok nggak pernah maju ke depan itu, kenapa ya? Ma yuakhirukum, kenapa kamu di belakang terus, kata Nabi itu. La yazalu aqwamun yata'akharuna hatta yuakhirhumullah. Sudah, kalau kalian mau di belakang terus, jangan menyesal nanti kalau masuk surganya oleh Allah diakhirkan. Maka kata Rasul, taqaddamu, maju. Gitu. Jadi kita jangan sampai kita ini tidak mau maju, tidak mau ke depan itu, kita itu nanti akan dianggap orang yang mutakhallif, orang yang berada di barisan belakang, kemudian akhirnya Allah meninggalkan orang itu. Jangan sampai maju. Nah, kemudian kalau kita laut lataraktumus sunnata nabiyikum, kalau kalian sholatnya di rumah, maka kalian itu mutakhallif. Karena kalau laki-laki itu sholat di masjid itu laki-laki soleh. Kalau sholatnya di rumah namanya itu laki-laki solehah namanya. Ya, sholatnya harus pakai mukena. Kemudian walau taraktum sunnatan nabiyyikum la dhalaltum, kalau kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, pasti kalian akan sesat. Wa ma min rajulin yatatahhar, tidaklah ada seseorang yang bersuci, payuhsinul tuhur atau payuhsinul wudu'a, dalam satu riwayat yang lain payusbighul wudu,
Kemudian dia itu memperbagus wudunya atau bersucinya. Summa ya'midu ila masjidin min hazil masajid. Kemudian dia bersengaja untuk pergi ke salah satu masjid. Illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanatan. Kecuali langkahnya itu, kakinya yang ia langkahkan itu, dengan itu Allah akan menuliskan setiap langkahnya itu kebaikan. Wa yarfa'u biha darajah, dan Allah dengan langkahnya itu akan mengangkatkan derajat. Jadi derajat itu yang pertama adalah derajat untuk meningkatkan atau mengangkat orang itu di neraka. Jadi kalau orang masuk neraka itu jatuh ke lembahnya itu puluhan ribu, ratusan ribu tahun, itu ke bawahnya itu sampai kepada disebutnya itu darkil aspal, di bawahnya neraka itu. Nah nanti kalau misalkan dia punya derajat-derajat itu ya makin meningkat gitu. Di antara derajat itu meningkatkan untuk mengangkat dia akhirnya di nerakanya di bagian atas yang kemungkinan selamatnya itu nanti ada. Kemudian derajat itu adalah kalau orang itu nanti punya dosa kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini kan ajib lagi itu. Derajatnya lagi nanti surganya misalkan kelasnya kelas terendah sampai menjadi kelas yang berada di metropolitan surga yaitu Firdaus. Nah, itu namanya juga disebut derajat. Kemudian derajat itu juga bisa menjadikan kualitas kita. Kita ini kumpul di sini, pulangnya itu beda-beda apanya. Pahalanya beda-beda. Tapi kalau orang satu kebaikan atau satu amalan dengan dapat derajat banyak, kita dapat di sininya itu adalah dapat ampunan, dapat rahmat, dapat kita ini pahala nuntut ilmu, pahala haji, pahala umroh, pahala iktikaf, pahala silaturahmi, pahala salam, banyak sekali. Walaupun hanya satu perbuatan, kalau Allah kasih berlipat ganda pahala, ya tentu dia dengan niat, ya, dengan tertib. Wa yarfa'u biha darajah wa yahutta anhu biha sayyi'ah. Allah akan hapuskan juga setiap langkahnya itu kesalahan. Wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Katanya kami ini tidak ngelihat orang-orang yang memang mutakhalif. Tadi mutakhalif itu tidak mau perang. Yang kedua mutakhalif itu orang laki-laki yang suka sholat di rumah, tidak mau sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga mutakhalif itu adalah orang yang suka di belakang terus, tidak mau maju. Disuruh maju tidak mau, ya. Disuruh rapat nggak mau. Ya itu. Kalau yang begitu itu sebenarnya ya bagus aja sih kalau masih ikut ngaji mah. Cuman kata Syekh katanya kalau misalkan dia menganggap guru kepada orang yang mengajarkan di depannya, jangan harap dia ini punya kekuatan untuk melaksanakan ilmunya. Kenapa? Karena disuruh maju aja, disuruh rapat aja nggak bisa, gimana kalau disuruh perang? Gitu kan? Gimana disuruh perang? Nah, cuman makanya lihat, kami melihat katanya orang-orang yang tidak mau maju itu, yang terbelakang terus, itu jelas dia itu ada punya ciri munafik. Malah ma'lumun nifaq, itu sudah jangan diragukan lagi kemunafikannya. Karena orang munafik itu kan sholat nggak? Sholat munafik itu, cuman munafik itu sholat, cuman sholatnya apa? Kusala. Dia sholatnya tuh malas. Nah khawatir mutakhalif itu tidak dimasukkannya itu adalah orang yang sholat tapi malas, orang yang ngaji tapi malas gitu. Nggak bisa setengah-setengah, harus punya respon gitu ya, harus punya ya mujahadah lah. Baik Bapak hadirin, kita yang akan kita kaji itu adalah bagaimana caranya kita ini meningkatkan kualitas sholat kita, kan itu pokoknya gitu ya.
sholat kita ini, katakan sholat fardu ya, ini inti Pak, inti segala amal itu sholat, dan sholat itu sholat fardu. Dan inilah yang Nabi katakan bahwa imad atau tiangnya agama itu sholat itu. Terus inilah yang Nabi katakan kalau sholatnya bagus, maka bagus semuanya itu. Tapi memang sholat ini susah Pak. Ulangi lagi, sholat kita kalau ngandelin diterimanya inti amalan sholat kita ini susah. Nah, maka ada penunjang-penunjang untuk diterimanya sholat kita. Kalau kemarin sudah disampaikan secara ya singkat sebenarnya, ya. Pokoknya kalau kita berjamaah mah harapan diterima sholat kita itu besar. Gitu. Kalau misalkan kita tidak khusyuk, kalau imamnya khusyuk, bagus imamnya, diterima sholat imamnya, maka makmum insya Allah akan diterima sholatnya. Kan gitu harapannya ya. Kalaupun imamnya enggak khusyuk, terus ada makmum satu saja yang khusyuk, maka itu pun katanya akan diterima juga sholat kita. Kalau misalkan makmum juga ternyata nggak ada yang khusyuk, asal kita menjaga jamaahnya, rapih safnya, rapat safnya, itu pun kita akan diterima. Kenapa? Karena menjaga sunnahnya. Nah itu kan kayak seperti itu. Nah kita juga sama sekarang Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kita akan membuat gitu ya, akan berusaha para penopang amal sholat kita bisa diterima itu, diantaranya adalah bagaimana kita kalau misalkan kita pergi ke masjidnya, ke tempat sholatnya yang akan kita lakukan itu, satu dalam keadaan kita harus bersuci dulu, dan sucinya harus isbag, Pak yuhsinut tahur, kita baguskan bersucinya itu, kita baguskan bersucinya itu. Kayak apa ya bagus bersuci ya bapak-bapak, ibu-ibu tahulah. Karena saya sering mengatakan, Pak, kalau kita menggunakan fasilitas atau benda kita gunakan untuk beribadah, itu seluruh benda itu berterima kasih sama kita, senang sama kita. Itu air kita yang dipakai untuk berwudu, tempat kita yang dipakai untuk sholat, untuk diijabah. Pak, yang namanya misalkan kita punya tasbih, kita pakai untuk ibadah, kita punya tongkat dipakai untuk ibadah, kita misalkan punya sejadah, kita punya sorban, kita punya pakaian, kita punya peci, itu semuanya yang menunjukkan untuk ibadah itu pasti bergembira. Nabi saja ketika Nabi menggunakan mimbar, kemudian mimbar mau diganti, nangis Pak mimbar itu Pak. Mimbar itu nangis. Kemudian hamparan yang dihamparkan itu ternyata itu bisa bersolawat atau akan disolawati oleh 70.000 malaikat. Ini nilai si lampu-lampu yang kita gunakan itu akan bergembira mereka itu. Maka kalau rumah dipakai untuk ibadah, air kita dipakai untuk wudhu, untuk mandi, untuk beribadah, itu masya Allah mereka itu akan bersenang-senang dengan kita itu. Nah, ini kita gunakan itu. Kemudian yang kedua itu akan juga membuat tenaga kita, yaitu langkah kita. Langkahnya Pak, kalau orang dulu itu ya, sampai-sampai siapa namanya ini, Ubay bin Ka'ab mengusulkan kepada seseorang yang jauh rumahnya itu, jauh rumahnya. Gimana kalau kamu ini jauh banget rumahnya tuh, Aqsal Madinah di sana itu. Udah kamu pakai kendaraan aja, udah beli beli bigol, beli keledai lah untuk kamu nanti sholat. Tapi apa kata dia itu? Nggak mau dia. Kenapa? Karena yang diharapkan itu adalah keutamaan langkahnya itu. Jadi kalau dalam bahasa kita mah, ya kita kan belum tentu gitu kan diterima sholat kita. Tapi mudah-mudahanlah kalau saya perjuangan melangkahnya itu jauh, itu insya Allah Allah akan terima gitu, walaupun jelek sholat kita kan gitu.
Kemarin kita sudah bilang, kita ini kalau ngaji ini yang diterima oleh Allah itu bukan pahamnya, bukan ngertinya, tapi keluar rumahnya, tapi kita menjalani jalannya, kemudian kita duduk berjamaahnya, kemudian kita menjaga ngantuknya, kan gitu. Itunya yang akan berpahala itu. Nah itu juga sama Bapak. Oke, kita sekarang keluar. Kemarin itu kan adab-adab kita keluar masjid atau kita masuk masjid. Kemudian kita keluar dalam perjalanannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, waj'al min khalfi nura, wa min amami nura, waj'al min fauqi nura, wa min tahti nura, Allahumma atini nura. Kan gitu. Dalam bahasa kita aja, ya Allah, jadikan untukku, atau hatiku dulu, hatiku bercahaya. Hatiku itu cahaya. Kemudian penglihatanku cahaya. Pendengaranku kemudian cahaya. Kemudian jadikan di belakangku, di depanku, belakangku, kananku, kiriku, atasku, bawahku cahaya. Kemudian akhirnya apa? Allahumma atini nura, ya Allah berikan aku cahaya. Karena Nabi bilang kalau orang berjalan ke masjid dalam kegelapan, itu perjalanannya itu akan menjadi cahaya di dalam kegelapan alam kubur. Nah, kemudian Nabi bilang kalau masuk ke dalam masjid itu kita harus bersalam dulu sama Nabi. Kita mengatakan as-salatu wassalamu ala rasulillah, atau bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Itu kita tuh kayak gaya kayak seperti itu justru akan apa namanya, akan memposisikan atau menunjang kualitas ibadah kita. Jadi artinya kalau kita itu melalui jalur-jalur yang memang betul kita jaga, kita pelihara, insya Allah Allah kasih anugerah itu. Bapak-bapak, kalau saya sering mengatakan begini, khusyuk itu sebenarnya pemberian apa usaha kita, gitu kan? Itu cenderung khusyuknya itu pemberian Allah, Pak, ya kan? Pemberian Allah. Sehingga khusyuk itu kalau misalkan itu usaha, kita nanti punya kesimpulan begini, oh kalau ustadz mah khusyuk, gitu kan? Oh kalau dia itu ilmunya tinggi itu khusyuk. Belum tentu, Pak. Saya aja disebut ustadz belum pernah ngalamin khusyuk. Ya kita tidak tahu lah, bapak-bapak. Jadi bapak-bapak ada yang pernah khusyuk ya, udah ada yang khusyuk itu pasti ada. Itu kalau khusyuk itu milik orang-orang yang berilmu, maka orang yang paling tinggi ilmunya paling khusyuk sholatnya. Enggak juga. Orang kaya kali khusyuk kali ya, enggak mikirin apa boro-boro. Pugu makin kaya juga makin kacau sholatnya, ya kan? Sekarang bapak-bapak tanyain, bapak kalau kira-kira yang bapak rasakan ini lebih bagus kita ini sholatnya ibadahnya ketika miskin atau ketika kaya? Atau orang ini kira-kira ibadahnya itu lebih bagus ketika orang itu miskin atau ketika orang kaya? Nah, bapak tuh ngomong miskin. Kenapa bapak nggak minta miskin? Ya kan? Coba aja logikanya, coba kita pikir. Kalau bapak menyatakan bahwa miskin itu lebih khusyuk, lebih hebat ibadahnya, kenapa bapak nggak minta miskin? Kenapa bapak mintanya kaya? Gitu kan? Aduh, ya udah. Pokoknya kaya miskin, gitu kan, bodoh pinter. Kalau dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusyuk, Allah akan kasih. Dan itu adalah sebenarnya tadi bilang kita membuat atau Allah ngasih khusyuk kepada orang itu berkaitan dengan usaha kita. Oke, kita rapikan di rumahnya, kita bersihkan diri kita, kemudian kita berjalannya diawali dengan dulu pakaian dulu. Pakaiannya kita harus harus bagus dulu pakaiannya.
Karena itu kan ya Bani Adam kata Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau pergi ke masjid jangan sembarangan kita pakaiannya. Jangan pakaian olahraga nih pakai ke sini. Pakai pakaian. Ini akan membentuk ini. Akan membuat kehusuan. Coba kalau kita asal-asalan pakai training udah basuh deh coba. Ya, pakai kaos ada mereknya lagi, ada nomornya lagi. Ya, jangan-jangan ya kita ya, Pak. Ini orang yang ngelihat kita aja keganggu itu. Ini kalau orang lain keganggu sholat kita, Pak. Oleh kita, Pak. Ya Allah, walaupun kita khusyuk, habis pahalanya. Paham enggak? Ini sholatnya khusyuk bener, tapi HP-nya nggak dia matiin. Ketika khusyuk sholatnya itu, ning-nung-ning-nung-ning-nung-ning-nungnya mati itu, apa bunyi HP-nya itu, terganggu semuanya itu. Dianya khusyuk, habis pahalanya itu. Karena yang lain terganggu oleh HP, bunyi HP dianya. Kan kayak begitu tuh kita tuh, ngerinya kan kayak seperti itu. Kita berpakaian yang bagus, pakai minyak yang bagus kan gitu kan. Nah kemudian kita masuknya dalam keadaan kita berdoa, rapi, tidak boleh apa, kata Nabi tidak boleh kita beribut, tidak boleh, jalabah tidak boleh, harus sakinah, harus waqar, jalannya tenang. Duduknya di mana? Di depan. Kenapa paling depan kita duduk di apa namanya, di baris pertama kita duduk? Kenapa? Karena Nabi mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ahli shaffil awal. Yang berada di shaf awal itu akan disolawati, akan didoakan oleh para malaikatnya, itu didoakan. Allah akan mendoakannya. Yaitu doa mereka itu, doa para malaikat itu, kita akan dapat kehusuan itu. Walaupun tidak khusyuk juga diterimalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaklumin, salah sholat saya ya Allah, enggak apa-apa, maklum. Nah, kan itu yang ajib tuh kan, yang ajib tuh kayak seperti itu. Kemudian berikutnya, nah ini yang kita berikutnya, sholat rakaat tahiyat masjid sebelum kita duduk. Kita sholat tahiyat masjid sebelum kita duduk. Bapak-bapak, sholat tahiyat masjid itu tidak mesti sholat tahiyat gitu. Namanya usolli sunata tahiyat al masjid. Tidak mesti begitu. Artinya apa? Kalau misalkan kita masuk kemudian kita di sini sholat fardu, ya sholat fardu, kita langsung sholat, sudah dapat pahala tahiyat. Gitu. Kalau misalkan kita langsung sholat ke sini, kemudian kita sholatnya niatnya sholat duha, sudah masuk tahiyatnya itu. Sehingga sholat tahiyat itu sholat yang bisa digabung dengan sholat-sholat lain. Yang jelas jangan dulu duduk sebelum kita sholat 2 rakaat. Falyarka rakaataini qabla an yajlisa. Terus bagaimana kalau misalkan kita sudah duduk, atau misalkan kita ini posisinya, kondisinya memang duduk, harus duduk. Contoh sekarang kita nih, ya Bapak masuk sini, itu kita sedang mau ngaji, memang tujuannya kita mau ngaji. Sholat kita sekarang masuk sekarang ini, apalagi sekarang kan antara sholat subuh dengan isyraq tidak ada sholat sunnah ya, walaupun sholat tahiyat masjid boleh kan. Nah Bapak sekarang pilih mau sholat dulu atau mau langsung duduk. Itu Bapak langsung duduk enggak masalah Pak, bagus. Kenapa? Karena duduknya orang yang mencari ilmu itu lebih hebat daripada sholat sunnah. Satu. Yang kedua, contoh daripada hadis Jibril. Hadis Jibril itu mengajarkan Nabi ketika Nabi berada di Madinah, kemudian Nabi sedang belajar begini dengan ngajar kepada para sahabat. Umar diantaranya menceritakannya itu Jibril itu langsung masuk tanpa salam kemudian duduk. Nah itu juga diantaranya menunjukkan kalau ada majelis ilmu ini kita tidak masalah kalaupun kita tidak sholat tahiyat, karena duduk di majelis ini pun termasuk tahiyat. Nah cuman menurut para ulama diantaranya dalam kitab Nihayatul Zain itu Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan ganti dengan membaca subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah wallahu akbar pakai wala haula wala quwata illa billah. Itu ganti sebagai ganti apa? Ganti sholat tahiyat gitu ya. Ulangi lagi, ganti dengan sholat tahiyat. Nah kemudian ketika nanti kita sudah baca doa, kemudian kita sudah duduk, ngelangkahnya dengan kaki kanan dulu, maka ketika itu kita mengandalkan amaliyah ibadah itu apa? Maksudnya gini, Bapak kalau misalkan punya zikiran sholawat, setelah sholat tahiyat itu ayo sholawat biar banyak. Kalau Bapak ini misalkan amalannya banyaknya adalah tasbihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, itu kita baca. Kalau misalkan Bapak ini, Ibu ini biasa membaca banyak baca Quran, maka begitu kita duduk setelah sholat itu di masjid ini, maka amalan kita baca Quran. Kalau kita istighfar, ayo apa saja kita. Yang jelas ada apa namanya, ada amalan yang kita menyebut nama Allah, kan gitu di dalam masjid itu. Nah kemudian hadirin rahimakumullah, selama kita di masjid, kalau kita melihat misalkan ada kotoran, ada sampah, sebenarnya itu tawaran, sebutnya itu tawaran kita ini untuk melakukan atau memperoleh keuntungan besar. Karena kalau kita mengambil sampah, misalkan plastik, kertas, kotoran di masjid itu, minimal lah itu. Kalau untuk laki-laki itu sebagai maharnya bidadari di mana? Di surga. Karena kan kalau bapak-bapak makan apa namanya, kalau dikasih informasi kenikmatan atau ke apa namanya ya, kesenangan itu perempuan, Pak. Nah, kalau ibu-ibu itu perhiasan. Dikasih perhiasan. Pokoknya silakan tuh. Umumihjan bisa masuk surga, kemudian di kuburnya bercahaya. Apa kata Nabi? Min imatatil adza minal masjid, karena dia membuang kotoran, membuang sampah dari masjid. Jangan tidak peduli kita kalau nanti ada itu. Kalau misalnya itu kita kantongin. Ya, kalau kita mungkin kantongin. Kalau misalkan kita bisa simpan dulu, enggak masalah. Tapi kalau misalkan najis, kalau ada apa langsung dibuang. Itu adalah tawaran untuk kita dapat kebaikan. Kalau kita nanti membiarkannya, aduh, satu, kita ini khawatir dosa kita yang ada di dalam hati, karat-karat hati yang ada dalam hati itu tidak bersih. Sebab di antara masyaikh menyatakan, kalau kalian ingin bersih hati, datang ke masjid, gitu, bersihkan masjid. Allah akan bersihkan hati kita dengan asbab kita membersihkan rumah Allah. Nah ini ada hal-hal kayak begitu. Ulangi lagi, kan kita dalam rangka untuk menciptakan sholat kita baik dan benar sehingga diterima, gitu kan. Penunjang-penunjangnya itu banyak sekali. Nah kemudian berikutnya adalah jangan sampai kita ini membuat masjid itu sebagai tempat bisnis. Adamu insya'idullah fil masjid awil bai' fi. Jangan sampai kita ini mengumumkan kehilangan di masjid, nggak boleh, jangan, nggak diizinkan oleh Rasul. Mengumumkan kehilangan di masjid nggak diizinkan. Menawarkan produk di masjid nggak diizinkan. Kalau itu masuk bisnis, nggak boleh. Nggak boleh, walaupun umroh, Pak. Ayo, gimana nih? Tar dulu Pak, jangan melotot dulu Pak. Jangan melotot dulu.
Jangan melotot dulu. Jadi bapak-bapak, pokoknya masjid itu jangan dijadikan sebagai tempat dagang. Iya. Karena begini, man sami'a rajulan yanshadu dhalatahu fil masjid falyaqul la radaha alaik fa innal masjid lam tubna li hadza. Kalau ada orang yang mengumumkan kehilangan, maka Nabi bilang katanya semoga itu tidak ditemukan. Siapa yang berdagang di masjid, katakan semoga tidak beruntung. Karena bahasanya fa innal masajid lam tubna li hadza, karena masjid bukan untuk dibangun, bukan untuk bisnis, bukan untuk jualan, bukan. Adamu insadi siril ladzi la madafi lil Islam wala hasafi ala makarimil akhlaq. Jangan sampai kita ini menyanyi, melagu di mana? Di masjid. Apalagi syair-syair, lagu-lagu yang tidak ada nilai madaihnya, tidak ada pujiannya, tidak ada nasihatnya, tidak ada. Man ra'aitumu yansudu syi'ran fil masjid. Siapa di antara kalian ada yang mengumandangkan lagu-lagu di masjid, Pakulu, katakan oleh kamu, Faddallahu paka salah samarat, semoga Allah merobek mulutmu. Bilangin 3 kali begitu. Ini memang agak apa namanya, agak ini ya. Terus, wa man ra'aitumu yansudullah fil masjid faqulu la wajadtaha salah samarat. Kalau nanti ada orang yang nyari-nyari ngumumin kehilangan di masjid, katakan 3 kali, semoga Allah tidak menemukannya, tidak mengembalikannya. Wa man ra'aitumu yabi'u wa yabta'u fil masjid. Kalau ada orang yang berjualan atau dia berbelanja di masjid, la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak menguntungkan bisnismu. Kadzalika qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajarkan, ucapan-ucapan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulangi lagi hadirin rahimakumullah. Kita ini apa namanya akan berusaha akan berusaha untuk menjauhkan hal-hal yang kira-kira mengganggu sholat kita, itu intinya Pak. Terus kita juga tidak boleh kalau sholat itu dalam keadaan hakim, dalam keadaan hakim. Hakim itu apa artinya? Kalau kita mau sholat dalam keadaan kita ini mau buang hajat, kita ini buang hajat aja dulu, jangan ditahan. Nanti akan mengganggu kita sholat kita. Allahu Akbar, mulas, tahan. Kumalau mencret di situ, ya. Dah, keluar aja dulu, tenang aja dulu, gitu. Tapi nanti saya ketinggalan berjamaah. Nah ini masalahnya, Pak. Kalau kita sudah keluar dari rumah memang tujuannya untuk berjamaah ke masjid itu Pak, kemudian kita terganggu oleh hal-hal yang kayak seperti itu nggak ada masalah Pak. Yang masalah itu adalah nih, kalau azan dikumandangkan, Bapak keluar Pak, dari masjid itu keluar, itu haram hukumnya Pak, haram hukumnya. Gimana kalau dia itu azan sudah dikumandangkan, kemudian dia pergi Pak, pergi malah, wah itu mah kalau mati itu bisa mati murtad itu Pak. Ngeri, hati-hati ngeri ya. Jadi kalau bisa itu nanti derajat kita paling hebat, bakal dibantu oleh Allah. Mungkin kita ini kalau azan dikumandangkan kemudian kita sudah berwudu, nah itu ajib itu ya. Kenapa? Karena gini, Nabi bilang di dalam diri kita ini ada ikatan-ikatan setan, itu kan? Ada ikatan setan. Ini kalau kita bangun lepas, kalau kita wudu lepas. Ketika mendengar azan, setan kan lari sampai terkentut-kentut kata Nabi itu, ya kan? Nah kita jawab orang yang azan. Kenapa? Ketika ibu-ibu kan tidak azan, tapi kalau ibu mendengarkan orang azan terus menjawab,
seperti apa yang dikatakan oleh muazin itu akan dapat pahala seperti pahala azan. Satu. Yang kedua, itu luar biasa, Nabi bilang masuk surga. Terus kita baca apa lagi? Baca doa setelah azan. Apa kata Nabi? Bakal dapat syafaat. Wih, luar biasa itu kan. Terus kita gunakan antara azan dan qomat. Ada zikir antara azan dan qomat. Ini untuk membangun sholat fardu tadi tuh ya. Yuk kita azan dengarkan, qomat juga kita ngedengarkan. Nah, antara azan dan qomat ada zikiran-zikiran. Kemarin yang sudah kita kaji dulu. Satu, qobliyah. Karena setiap azan dan qomat itu ada sholat. Ya, sholat lah, walaupun bukan qobliyah namanya sholat aja. Sholat antara azan dan qomat. Namanya boleh begitu. Kemudian yang kedua yang sudah kita ajarkan, kita baca ayat kursi. Yang ketiga kita panjatkan doa. Doa yang dipilih oleh ulama adalah doa untuk orang tua. Robbik pilih wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Berapa kali? 5 kali. Kemudian baca tasbihat yang ummu rafi, yaitu subhanallah berapa kali? 10. Terus la ilaha illallah berapa? 10. Ibu-ibu tuh amalan ummu rafi itu amalan kecil tapi pahalanya sangat-sangat besar. Khusus ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul menyatakannya adalah ini zikir antara azan dan qomat. Ulangi lagi, subhanallah berapa? 10. La ilaha illallah 10. Terus alhamdulillah 10. Allahu akbar 10. Astagfirullah 10. Gitu. Terus kita niat sambil kalau ada waktu intizar sholat tadi, menunggu sholat setelah kita melaksanakan sholat. Nah baru dikomandangkan qomat. Kita jawab qomat juga kan azan. Setelah qomat kita baca doa juga, doa azan Pak. Doa azan sama, karena itu adalah qomat itu azan. Sama kita Allahumma rabb haji da'wati tamah, jangan nggak baca. Ya. Hanya bedanya qad qomatis shalah itu ya kita baca ya apa namanya? Aqobah wa adamah. Kemudian kita sudah baca doa itu ya kita sholat dalam berjamaah itu sholat. Nah baru nanti setelah itu kita akan diberikan cara-cara untuk sholatnya itu. Apa yang pertama? Nabi bilang katanya kalau yang pertama wastaqbil qiblah. Nah baru kita ini harus kita hadapkan kepada kiblat. Menghadapkan kiblat itu habis sudah ini yang pertama ini kita menghadapkan ini dulu apa namanya? Kaki nih, jangan sampai begini kaki tuh, bu ibu tuh jangan sampai begini. Ini kita kebiasaan begini nih, usahakan ini dalam rangka kita membuat khususnya begini nih tuh ya. Laki-laki agak jarang, perempuan agak rapat. Tapi jangan terlalu merapatkan begini, ini nggak boleh juga nih ya. Makruh juga gini rapat begini nggak boleh. Yang kedua ininya nggak boleh ini nih. Nah kemudian setelah itu kita ini dada kita nih kekiblatkan, arahkan kita ke kiblat. Kemudian kepala kita, muka kita. Kalau kita misalkan di Indonesia di masjid di sini, maka pandangan mata kita ada di tempat sujud. Tapi kalau kita nanti sholatnya kita di hadapan Ka'bah, mudah-mudahan Allah nasibkan kita nanti bisa sholat di maqab, justru kita menghadap ke Ka'bah. Kita begini sholatnya itu, matanya kita ke sana. Nah itu pertama kali Nabi katakan coba kamu istiqbal kiblat dulu. Terus nanti kiblat ini kita usahakan sampai jari jemarinya pun nanti kita menghadap ke kiblat. Satu ketika kita begini nih berdiri. Yang kedua ketika kita nanti sujud. Nah sujud semuanya juga ininya ke kiblat. Ketika sujud. Kedua ketika duduk ini ke kiblat. Kemudian ketika begini tuh lihat tuh ini juga. Ini usahakan kalau bisa nih. Ini juga ke kiblat. Ini yang ini nih. Ininya yang ini ke kiblat juga. Nah. Ini usahakan, ini kan keluar nih ya. Ini usahakan ke kiblat. Tuh. Kemudian ini juga nih diusahakan ke kiblat. Kita usahakan itu dulu, diusahakan dulu. Baru diperbaiki pakabir. Nabi bilang takbir. Takbir.
Nah kemudian ngangkatnya juga, ngangkatnya kalau kita mau bagus kan gitu kan, itu kan kita ngangkatnya juga, ini tidak boleh diapakan, tidak boleh direnggangkan, tapi kita dirapatkan, jadinya dirapatkan. Kemudian usahakan kita ngangkatkan ini juga ke arahnya, usahakan ke sana. Kemudian ada hazwa mankibai di sini. Ini untuk pengangkatannya, untuk ngangkatnya ya. Perempuan agak diapain? Agak dirapatkan, laki-laki agak direnggangkan. Sama dengan sujud, ketika ruku, ketika sujud perempuan itu agak dirapatkan. Baik. Yang sama itu, semuanya yang sama itu dalam sholat itu yang fardu. Allahu Akbar sama. Itu harus sama. Kemudian baca Fatihah harus sama. Sama kan? Kemudian baca tahiyat itu harus sama. Tapi kalau yang sunnah-sunnah boleh tidak sama? Boleh tidak sama? Ngangkat tangan misalkan ya, mengangkat tangan. Ada yang di sini silakan, ada yang di sini silakan, ada yang menyimpannya di sini silakan, ada yang di karena memang yang sunnah-sunnah itu variasi. Ada yang di sini silakan, ada yang di sini silakan, ada yang begini juga silakan. Yang begini nggak ada yang begini mah. Yang begini nggak boleh, yang begini nggak boleh, ya kan begini juga nggak boleh, ini juga nggak boleh. Nah gitu. Tapi kalau variasinya ada, terus Allahu Akbar semua sama, angkat tangannya ada beda, silakan letakkan. Baca apa? Baca wajah tuh boleh, Allahumma ba'id boleh, Allahu Akbar kabiro boleh. Karena itu sunnah variasinya banyak, ada 11 kira-kira itu bacaannya. Tapi kalau Fatihah sama ya, sama semuanya. Itu yang fardu sama. Nah, mana yang boleh beda, yang boleh tidak ada. Terus baca surat. Boleh nggak kita baca surat kulhu? Boleh. Kuliah? Boleh. Surat tanah? Nggak boleh. Artinya surat-surat boleh dibaca, tapi beda-beda tak? Bapak ini baca surat ini, baca ini surat ini, boleh. Tapi kalau Fatihah sama, harus sama. Oke. Kemudian ruku. Rukunya sama rukunya. Ya kan? Rukunya sama. Artinya kita ruku sama. Perhatikan ini nanti kan kita ini. Ininya harus diapain? Dilebarkan. Itu dulu, ngangkat tangan dulu. Ngangkat tangan yang pertama ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua kita mau ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga, kedua tadi. Yang ketiga setelah ruku, Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat adalah setelah tahiyat awal. Ya, setelah tahiyat awal. Setelah tahiyat awal. Allahu Akbar, angkat. Kalau di rakaat kedua enggak ada. Ya, habis sujud, begini habis sujud. Allahu Akbar begini. Enggak boleh diangkat. Ingetin tuh ya. Ingetin, tidak boleh ngangkat. Jangan diangkat, enggak ada petunjuknya untuk ngangkat. Oke, itu berbeda-beda. Ulangi lagi ya. Satu, ketika kita takbiratul ihram. Kedua, ketika kita mau ruku. Ketiga, ketika kita tidak. Keempat, ngangkat tangan itu setelah kita tahiyat awal. Oke ya? Paham ya? Sudah. Nah itu namanya ngangkat tangan. Yang kedua, kita yang harus siapkan adalah zikir intiqalat namanya. Zikir intiqal. Ini takbir Allahu Akbar. Oke ya? Kemudian kita mau apa namanya? Mau ruku. Allahu Akbar. Ya. Kemudian mau sujud. Ya. Allahu Akbar. Jangan begini, awas. Kan intiqal itu adalah zikir yang memisahkan antara satu fardu dengan fardu. Ibu-ibu kedenger ya. Ya, bis. Dulu ya. Ada zikir namanya zikir takbiratul ihram, ada takbiratul ihram itu fardu, Pak. Ada zikir intiqalat namanya. Intiqalat itu adalah perpindahan fardu. Perpindahan fardu. Seperti kalau kita misalkan ketika kita zikir takbir ketika mau ruku. Ya kan? Kufuwan ahad Allah tuh. Jadi Allahnya itu ketika kita pindah. Jangan begini. Udah ruku begini baru dia bilang Allahu Akbar. Ya kan? Mentang-mentang di situ ada mic-nya.
Allahu Akbar. Udah sujud baru Allahu Akbar. Ketika berdiri, mic-nya di sini, mic-nya nih. Allahu Akbar. Dia udah berdiri, ya nggak bisa tuh. Kan itu bukan zikir berdiri, Pak. Bukan zikir ruku, bukan zikir sujud, tapi itu memindahkan, namanya zikir pemindahan. Oke ya? Paham kan? Jadi jangan sudah berdiri baru takbir, sudah sujud baru takbir. Jangan. Itu ketika kita berpindah. Oke. Kemudian berikutnya ketika sami Allahu liman hamidah. Nih. Sami Allahu liman hamidah itu zikirnya zikir intiqalat. Makmum juga baca itu. Imam juga baca itu. Cuman setelah itu zikirnya baru qulu sami Allahu liman hamidah, qulu rabbana lakal hamdu. Jadi doanya itu adalah rabbana lakal hamdu. Nah itu boleh berbeda-beda, ulangi lagi. Bapak-bapak silakan aja mau sami Allahu liman hamidah imam doang. Kita rabbana lakal hamdu kita. Boleh, silakan aja. Atau kita baca sami Allahu liman hamidah kata imam. Kita bilang sami Allahu liman hamidah. Ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i mah itu. Kita baca sami Allahu liman hamidah baru baca rabbana lakal hamdu. Ya. Nah kemudian berikutnya ulangi lagi, itu beda-beda. Kita baca subhana rabbiyal a'la, boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahumma roka'tu, boleh, silakan. Beda-beda bacaan boleh, karena itu adalah sunnah. Kemudian juga kita robik pilih, kemudian kita kunut misalkan, itu bisa beda-beda. Ulangi lagi ya, hal beda-beda. Yang sama salam. Salam ini sudah ditentukan. Malah kemarin ada pertanyaan, gimana kalau salamnya tidak pakai al, tidak pakai assalam, salamu, itu tidak sah sholatnya. Karena itu sudah harus sama. Nah salamnya gini, salamnya ya. Kita akan salam dulu nih, ulangi lagi. Ini kita gini duduknya di tahiyat begini. Kita salam, assalamualaikum. Kita posisinya dalam kondisi ke depan kita. Assalamualaikum baru warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan di sininya. Jangan begini, ini jangan berpaling dulu. Kalau ini berpaling salat pertama, itu bisa batal. Karena kita masih dalam keadaan sholat, kecuali begini. Assalamualaikum warahmatullahi. Udahan. Boleh itu mah. Karena yang salam kedua itu adalah sunnah. Kalau kita sudah berpaling nih, dada kita sudah memalingkan ke sini, ketika salam pertama itu hati-hati, ini jangan sampai berpaling, karena itu bisa jadi batal, karena kita masih sholat, yaitu akan melanjutkan salam yang kedua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah gitu. Tapi nggak usah pakai isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak usah, ya nggak usah pakai begini juga begini gitu ya. Tapi itu bisa berbeda ya, bisa berbeda dalam ada artinya apa namanya bentuk salam wa barakatuh dan segala macamnya. Tapi intinya assalamualaikumnya itu yang apa namanya, yang jadi patokan atau jadi utama itu salamnya itu, dan harus pakai alif lam, harus assalamualaikum. Salah itunya maka salah nanti lainnya. Nah nanti ini dibangun juga, tidak boleh kita iltifat. Iltifat itu memalingkan pandangan. Tidak boleh kita abas. Abas itu main-main. Ini kita Allahu Akbar. Nah itu nggak boleh main-main gitu tuh ya. Tapi nggak batal. Maksudnya jangan sampai hal-hal itu mengganggu gitu. Kan kita gangguannya banyak sekali. Nah, kemudian sutra ya. Ini tujuannya jangan sampai kita mengganggu. Kalau kita misalkan ada di sini, nih Abi juga suka keganggu masalahnya. Contoh misalkan di sini nih. Pernah Abi keganggu di sini pakai zikro salat Allahu Akbar. Ya namanya godaan. Ya kan, godaan. Ini kenapa ini tulisannya azikro begini kok jadi ZZ gitu kan. Itu pernah terganggu saya juga begitu. Pernah begitu.
Nah, ini juga pernah mengganggu juga ini nih. Ini pernah mengganggu. Begitu kita salam, loh kok ini bengkok? Ini coba ibu bapak lihat tuh. Tuh coba tuh lihat. Ini bengkok nih. Ini ada apa di sini nih ya? Ini nggak tahu ini masalahnya. Ini bengkok nih. Jadi kadang-kadang zaman sekarang itu godaan untuk tidak khusyuk itu banyak. Hanya gara-gara karpet. Kan dulu nggak ada karpet. Ya kan nggak ada tulisan, nggak ada gambar-gambar, nggak ada bunyi-bunyi kan. Nah sekarang itu kan banyak sekali. Oleh karena itu kita ini sholat itu harus makin konsentrasi. Cuman ya itu tadi susah tadi. Ya adalah kalau berjamaah mah kita jalan ke rumah dari rumahnya dalam keadaan suci, kemudian masuk masjidnya, kemudian duduknya, kemudian tahiyat masjid dulu, kita melaksanakan sholat. Jangan ulangi lagi, jangan habis sholat langsung pergi. Ulangi lagi, jangan. Kenapa? Karena itu banyak sekali bonus promo, apa itu namanya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak kalau baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali saja setelah kita sholat subuh. Jangan dulu kita merubahkan duduknya, jangan dulu kita berkata-kata dulu, 10 aja dulu itu baca. Maka kalau kita meninggal pada harinya ini, pada siang hari ini, dijamin dengan bacaan itu kita mukmin. Kayak apa? Itu kalau kita baca 10 itu, Masya Allah, seluruh dosa kita itu Pak, walaupun sebanyak buih lautan, diampuni. Itu 10 itu kalau kita baca itu lebih hebat daripada kita memerdekakan hamba dari keturunan Bani Ismail. Mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulangi lagi, mahal. Jangan ditinggalkan. Berdosa enggak? Ya enggak sih, berdosa mah enggak. Apa-apa enggak? Apa-apa. Jangan bilang enggak apa-apa, apa-apa. Kenapa apa-apa? Karena itu keuntungan besar kita enggak dapat. Apa-apa enggak? Lah apa-apa. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali kalau subuh? 7 kali, hitung 7 kali itu. Itu akan menutup pintu neraka yang 7. Ini habis sampai berdiri begini, gimana ini urusannya? Iya. Jadi apa namanya disebutnya itu? Pintu neraka yang 7 itu akan ditutup, Pak. Kalau kita meninggal dunia dalam keadaan kita subuh baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali, kemudian baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali setelah maghrib, kita meninggal di siang hari, kita meninggal dunia, neraka sudah ditutup. Itu kan luar biasa namanya, sangat luar biasa. Kita baca apa? Ayat kursi. Kata Nabi jangan sampai ini Imam Sayyidina Ali sudah bersumpah tidak akan meninggalkan baca ayat kursi setelah sholat fardu. Kenapa? Karena antara dia dengan surga tidak ada pemisah kecuali kematian. Jangan sampai kita itu lepas ayat kursi setelah kita sholat fardu. Itu wasiat. Jangan langsung pulang, langsung macam apalagi imam. Ya minimal diamlah, minimal diam. Oh Bapak ini kesempatan ya Allah, dan itu adanya harus setelah sholat, Pak. Ulangi lagi, adanya harus setelah sholat fardu. Kesempatan itu. Sekarang Bapak baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa qadir. Ada enggak pahalanya? Ada pahalanya, tapi tidak pahala seperti itu. Apalagi kalau kita baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bang Rusli dulu pernah menemukan 2 hadis yang berbeda. Ada pakai yuhyi, ada yang tidak pakai yuhyi, katanya gitu ya. Kalau kita masuk pasar tuh, ibu-ibu masuk pasar baca doa itu Nabi bilang akan mendapatkan alfi hasanatin. Alfi itu berapa berarti? 1000 ribu berapa berarti? 1 juta, ibu, 1 juta. Udah ibu ke Cicim, CCM, Cibinong. Ibu ke situ aja. Mau kemana? Mau ke pasar bilangan, ke mall, mau belanja? Enggak, mau nyari pahala. Masuk situ baca la ilaha illallah wa la syarikalah, pulang lagi aja udah. Ibu-ibu cobain dalam rangka nyari pahala.
Dan memang itu dilakukan oleh sahabat dulu begitu. Contohnya ada sahabat tanya, mau kemana? Mau ke pasar, mau belanja? Enggak, saya mau jumpa umat, mau bersalam, mengucapkan salam kepada saudara-saudara saya yang di pasar. Terus enggak belanja? Enggak, saya akan membaca doa masuk pasar. Kata-kata Nabi, kalau doa masuk pasar ini dajjal la ilaha illallah akan dapat 1.000.000 kebaikan. Ada yang begitu. Kita ini kalau bapak ngajak ibu, ngajak istri, kayak sahabat itu seorang gila kita, Pak. Gila sih ya. Jalan-jalan ke pasar nggak belanja ya. Oh iya, sekarang mau online apa lagi? Ulangi lagi Bapak hati rahmakumullah, karena kan fikih ibadah kan begitu, Pak. Kita ulang-ulang itu dalam rangka untuk kita meningkatkan ibadah kita. Kalau ada kekurangan ya kita perbaiki. Kemudian kita nanti termotivasi untuk menambah-nambah amal kita. Itu tujuannya kita ini belajar fikih ibadah. Jadi jangan oh itu lagi. Memang itu lagi, memang apa emang? Mau menciptakan sholat gaya baru emang? Ya kan bukan kita sholat. Ya Allah. Ini apalagi nanti ibu-ibu nanti. Nih mudah-mudahan nanti besok subuh Sabtu depan ya. Sabtu depan itu ada kajian nanti khusus, kajian la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir di Al Ihsan. Nanti ada. Kalau ibu-ibu nanti besok Marathon Sholihah ya. Amal Sholihah, pengajian Amal Sholihah di Al Ihsan jam 8. Kita nanti sekali-kali nanti kita juga nanti akan ini ya, nanti ke sana nanti kita pakai, nanti kita ada jamaah sini ke sini, dari sini ke sono gitu ya, ajib ya. Masya Allah, pastilah kalau kita demikian itu kayaknya hati kita akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.